Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini untuk multiple BJT network atau rangkaian multi transistor multi BJT. Yang ketiga yaitu cascade atau cascode. Ini disebutkan cascode. Nggak ada masalah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang multiple BJT network atau rangkaian multi transistor. Yang pertama yaitu RC coupling dan yang kedua Darlington. Yang sekarang kita bahas adalah cascade atau cascode. Oke, langsung saja. The cascade configuration of figure 4.68 ties the collector of the transistor to the emitter of the other. Jadi, rangkaian cascade pada gambar 4.68 yang sebelah kiri ini yaitu satu transistor, anggap saja Q1 ini, Q1, kolektornya terhubung dengan emitor pada transistor lain. Jadi kolektor pada Q1 terhubung dengan emitor pada Q2. Jadi seperti itu. Jadi ini seperti susun atau tumpuk. Nah, jadi Q1-nya di bawah, Q2-nya di atas. Otomatis kolektor dari Q1 terhubung dengan emitor. Jadi konfigurasinya seperti ini. In essence, it is a voltage divider network with a common base configuration at the collector. Jadi intinya untuk rangkaian cascade ini atau cascade ini adalah rangkaian voltage divider, di mana itu letak voltage dividernya. Kita lihat, nah di sini ada R1, R2, R3 pada sisi input atau pada sisi basis dari kedua transistor. Dia memanfaatkan nanti rumusnya adalah voltage divider, rumus dasar ya. Dan dia memiliki common base di sini. Common base configuration pada kolektor, yaitu di sini ada tegangan output, di sini tegangan kolektornya ya VC, karena ini Q2 maka VC2-nya sebagai output. Nah, basisnya di sini sebagai common. Inputnya pada emitor. Jadi Anda lihat lagi di konfigurasi common base itu inputnya terletak pada emitor dan outputnya terletak pada kolektor. Jadi seperti itu, ini sama. Ini sisi outputnya, ini sisi inputnya. Input, output. Commonnya di basis, ini common. Ya, nggak usah diperhatikan yang kapasitor itu nggak usah dulu. Oke. The result is a network with high gain and reduced Miller capacitance. Jadi rangkaian yang ada di sini memiliki karakteristik dia punya high gain, penguatan yang tinggi, dan nilai kapasitansinya bisa dikurangi ya, kapasitansi Millernya bisa dikurangi. Untuk masalah pembahasan kapasitansi Miller itu bisa dibahas pada nanti bab ke-9, masih jauh. Jadi yang kita fokus di sini dia memiliki high gain, memiliki penguatan arus yang tinggi dan kapasitansi Miller yang berkurang. Itu karakteristiknya. Nah, untuk rangkaian ekivalennya itu kita hilangkan kapasitor semuanya di sini. Kita hilangkan semua kapasitor. Nah, kalau CC ini kapasitor couple ini dihilangkan, otomatis RL-nya juga hilang. Ya, ini hilang juga. Nah, di sini kita tulis VC2. Terus untuk sisi input VB ini yang di sini ada C1 dan CS itu kita hilangkan juga. Jadinya seperti ini karena kita analisanya masih DC. Begitu juga CE yang ada di bawah ini kita hilangkan, akhirnya menjadi seperti ini. Ya, semua kapasitor dihilangkan, diganti dengan open circuit atau diganti dengan open circuit. Oke, ini untuk rumusnya, analisa DC-nya dari cascade. The DC analysis is initiated by assuming the current through the bias resistor R1, R2, dan R3 of figure 4.69. Ini rangkaian ekivalen DC-nya ya.
is much larger than the base current of each transistor. That is, jadi analisa DC ini kita awali dengan mengasumsikan bahwasannya nilai arus yang melewati R1, nah ini IR1, terus yang melewati IR2 dan yang melewati IR3 itu jauh lebih besar dibandingkan IB1 ataupun IB2. Nah, ini IR1, IR2, IR3 dia nilainya ekivalen. IR1 ekivalen dengan IR2 ekivalen dengan IR3 sama dengan atau ekivalen dengan I besar. Jadi dijadikan satu simbol saja. IR1, IR2, IR3 sama dengan I boleh. The result is that the voltage at the base of the transistor Q1 is simply determined by an application of voltage divider rule. Tegangan pada kaki basis transistor 1 VB1 di sini itu sama dengan rumus voltage divider. Kita sesuaikan ya rumusnya ya. Karena di sini terdapat 3 resistor R1 sampai R3 dengan sumber tegangan ini VCC ini, maka untuk VB1 posisinya paling bawah ini ya, yang bawah ini VB1. Nah, dia terhubung dengan R3 di sini. Dan R2. Kalau ke atas kita terhubung R2 dan R1. Kalau ke bawah kita terhubung dengan ground. Nah, yang kita pakai di sini adalah R3-nya. R3 maka R3 per R1 plus R2 plus R3 kali VCC. R3 kali VCC atau R3 kali VCC per R1 plus R2 per R3 plus R3. Itu untuk VB1. Perlu diingat transistor yang satu ini yang bawah, justru yang bawah. Yang atas ini adalah transistor yang kedua, Q1 dan Q2. Atau kalau saya tulis ini TR1, ini TR2, transistor 1, transistor 2. Jadi untuk mencari VB1 di titik ini boleh atau di titik ini juga boleh. Itu sama dengan, saya ulangi lagi, R3 karena dia yang berhubungan dengan ground adalah R3-nya bukan R2. Yang saya pakai R3 per R1 plus R2 plus R3. Ini boleh saya tulis R total. Boleh, biasanya di analisa rangkaian listrik Anda menuliskan R total. Dikalikan VCC, VCC-nya yang ada di ujung ini, paling atas. Selanjutnya, tegangan basis pada Q2 itu bisa dicari menggunakan pembagi tegangan sama saja. VB2 boleh di sini, boleh di sini. Tegangan pada basis transistor yang kedua. Nah, untuk VB2 itu pembilangnya R2 plus R3. R2 plus R3. Kenapa? Karena di sini yang terhubung dengan VB2 dan ada lanjutannya atau ada hubungannya dengan ground itu R2 dan R3. Jadi saya ulangi lagi, untuk VB2, mencari VB2 itu cari resistor yang ada hubungannya dengan ground atau menuju ground, bukan menuju VCC. Itu rumus dasar pembagi tegangan saja ya. Jadi VB2 di sini yang berhubungan dengan R2 dan R3 dan setelah itu terhubung dengan ground bisa kita gunakan sebagai pembilang di sini. Pembagi tegangan biasa ya. Dikali VCC per R total. R1, R2, R3 ini R total. Nah, seperti ini. Boleh Anda ganti R total biar simpel, boleh. Nggak ada masalah. Jadi itu ya untuk mencari VB1, VB2, terus IR1, IR2, IR3. Nah, itu seperti itu. Jadi IR1 sampai IR3 itu nilainya ekivalen. Selanjutnya ini ada rumus lagi. Jangan khawatir, rumus yang ditampilkan di sini adalah rumus-rumus dasar, berdasarkan rumus-rumus dasar. Ya, sekitaran hukum Ohm, KVL, gitu-gitu aja.
The emitter voltage are then determined by, jadi tegangan pada emitor 1 dan tegangan pada emitor 2 bisa dicari di sini. Kita lihat untuk VE1, VE1 posisinya di sini VE1 pada transistor 1, ini transistor 2. VE1 itu sama dengan VB minus VBE. Nah, jika Anda belum tahu, rumus ini didapatkan dari rumus standar penulisan double subscript ya. VBE 1 karena kita membahas transistor 1, VBE 1 sama dengan VB1 minus VE1. Jadi tinggal pindah ruas saja, tukar tempat. Nah, ini dengan ini, maka bisa menjadi rumus ini. VE1 sama dengan VB1 minus VBE1. Untuk VBE1 ini nilainya 0,7 volt standar. Begitu juga yang ini diambil dari rumus dasar VBE 2 sama dengan VB2 minus VE2. Tinggal tukar tempat antara VBE dengan VE. Nah, sudah jadi rumus seperti ini. VE2 sama dengan VB2 minus VBE2. Perlu diingat di sini VC ya ini. Ya, saya tulis di atas nanti VC1 sama dengan VE2 karena langsung terhubung tanpa ada perantara, mungkin resistor atau yang lain. Jadi langsung. Jadi tegangan kapasitor pada transistor 1 itu sama dengan tegangan emitor pada transistor yang kedua. Ini VE, ini emitor, ini kolektor kan ya. Emitornya Q2 atau transistor 2 dan ini kolektornya Q1 atau transistor 1. Jadi ini sebagai catatan penting juga. Jadi VC1 tegangan pada tegangan kolektor pada transistor 1 sama dengan tegangan emitor pada transistor 2, VE2. Nah, ini sebagai catatan. Jadi rumusnya sama nanti antara VE2 dan VC1. Seperti itu. With the emitter and collector current determined by, jadi untuk arus kolektor dan emitornya itu ekuivalen semua. Arus kolektor 2 di sini ya IC2 nilainya ekuivalen dengan IE2. IE2 posisinya di sini seharusnya, mana ini IE2 tidak tertulis ya di sini. IE2 seperti IC, saya hapus dulu. Mepet memang gambarnya. Saya kasih panah terus di sini ya. Ini IE2. Arus emitor pada transistor yang kedua. Selanjutnya IC1. IC1 itu ini ya. IC1 yaitu arus yang masuk pada kolektor Q1 transistor 1. Selanjutnya IE1 yang ada di paling bawah ini, IE1 arus pada emitor Q1 atau transistor 1. Jadi bisa kita cari untuk nilai arus di sisi outputnya semua ini, yang paling kanan ini. Di sisi output dari transistor cascade ini bisa kita cari dengan nilai yang sama dan dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan VB1 minus VBE1. Ingat VB1 dan VBE1 ini adalah rumus VE1 dibagi semua resistor yang ada di sisi output, yaitu RE di sini RE saja ya, bukan R1. RE plus, ini salah, seharusnya RC plus RC. Jadi kalau kita sederhanakan di sini, untuk rumus arus pada sisi outputnya, arus output atau arus pada sisi outputnya itu sama dengan VE1 per
RC plus RE. Jadi seperti itu, VE1 per RC plus RE. Nah, itu rumus-rumus untuk mengetahui arus pada sisi outputnya. Baik itu IC2, IE2, IC1, IE1, rumusnya sama. Nah, VE ini bisa dijabarkan seperti ini ya. Nah, itu. Mungkin kurang jelas. Ini tulis ulang saja ya, tulis ulang saja. Bukan rumus baru, yaitu VE1 per RC plus RE. Ini saya tulis ulang saja. Penulisan ulang yang ini. Jadi VE1 sudah ada rumusnya di sini. Saya tarik VE1. Nah, hasilnya sama nanti. Selanjutnya the collector voltage VC1 itu sama dengan VB2 minus VBE2. Perlu diingat VC1 ini sama dengan VE2. Anda lihat di sini. VE itu yang ini ya. VE pada transistor 2 itu di sini. Nah, VC1 itu ada di sini. Karena ini langsung berhubungan di sini, langsung tersambung tanpa ada resistor atau komponen lain, maka VC1 sama dengan VE2. Jadi untuk mencari VC1 tinggal ambil rumus yang atas saja, VE2 ini. Ya, sama dengan VB2 minus VBE2. Ini murni semuanya penurunan rumus, jadi lebih ke penurunan rumus. Selanjutnya untuk mencari VC2 yang atas di sini, ini VC2 sama dengan VCC minus IC2 kali RC. Ingat ini IC2, bukan IC1, tapi IC2. Nah, jadi yang melewati RC ini adalah IC2. Positif, negatif. Yang melewati RC ini adalah IC2. Jadi VC2 bisa dicari tegangan utama VCC minus tegangan yang ada pada VRC. Nah, VRC di sini rumusnya IC2 kali RC. Seperti itu. Selanjutnya the current through the biasing resistor. Arus yang melewati R1, R2, dan R3. Jadi rumus arus itu sama dengan I sama dengan V per R kan ya. V-nya kita pakai VCC, R-nya kita pakai R total karena di seri. Maka tinggal jumlahkan saja R1 plus R2 plus R3 seperti ini. R1 plus R2 plus R3 untuk V-nya adalah VCC. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita cari IB. And each base current is determined by, dan untuk arus basisnya itu adalah IB1 sudah otomatis IC1 per beta 1. Di sini memiliki beta 1, di sini memiliki beta 2. Nah, rumus ini lagi-lagi berasal dari rumus dasar yaitu IC1 sama dengan IB1 kali beta 1 boleh, atau kita bolak-balik ini ya antara IB1 dan beta 1 boleh. Nah, rumus dasarnya yaitu IC sama dengan beta kali IB. Kita turunkan sesuai dengan penomoran transistornya. Jadi ini diambil dari juga IC2 sama dengan beta 2 kali IB2. Jadi bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Ya, jadi seperti itu. Ini semuanya berasal dari rumus dasar, mulai pembagi tegangan, tadi ada pembagi tegangan, ada hukum Ohm, ada yang menggunakan itu, apa itu namanya? Penurunan dari notasi tegangan menggunakan double subscript, VBE sama dengan VB minus VE. Yang kita cari adalah VE-nya, maka tinggal tukar posisi saja antara VE dan VBE. Jadinya rumus yang sudah kita bahas tadi. Jadi seperti yang ada di paling atas itu, ya ini adalah rumus yang diturunkan dari sini.
standar penulisan simbol tegangan menggunakan double subscript itu ya. Itu untuk yang cascade. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pembahasan feedback pair ya, pasangan feedback. Jadi pasangan berarti ada transistor yang tipe NPN, ada transistor yang tipe PNP. Jadi ada satu pasang. Tidak cuma NPN saja, tidak cuma PNP saja, tetapi ini yang digunakan sepasang transistornya. Oke, akan kita lanjutkan pembahasan feedback pair pada video selanjutnya. Dan untuk cascade cukup sampai di situ tadi ya. Selanjutnya kita bahas feedback pair, nanti ada yang terakhir. Sebelum kita membahas soal, ada lagi yang namanya, bentar, untuk namanya kita lihat direct couple. Tadi yang pertama sendiri ada RC coupling menggunakan R dan C. Yang ini direct langsung. Jadi tinggal dua jenis akan kita bahas. Selanjutnya kita membahas soal. Terima kasih.